Halo, selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi terkait teori permainan. Ini merupakan materi lanjutan dari pertemuan sebelumnya. Untuk referensi yang digunakan dalam materi teori permainan ini diambil dari buku Winston, Operation Research, Application and Algorithm, chapter yang 14.1 sampai 14.7. Cuman khusus untuk pertemuan minggu ini, kita bahasnya dari yang 14.4 sampai 14.7. Oke, untuk pokok bahasannya, kemarin kita sudah bahas yang 2% zero sum dan constant sum games. Kemudian kita juga sudah belajar mengenai 2% zero sum games untuk yang dia tidak punya dia nggak punya saddle point gitu. Jadi kita cari solusinya pakai randomize strategi, dicek juga dominasinya serta solusinya pakai grafik. Kemudian pertemuan sebelumnya juga kita sudah sempat bahas untuk penggunaan linear programming dalam mencari solusi dari zero sum games. Pada pertemuan ini kita akan bahas 4 pokok bahasan terakhir di materi teori permainan. Kita akan belajar mengenai two-person non-constant sum games. Kemudian kita juga akan belajar mengenai n-person game theory gitu ya. Kemudian kita akan lanjutkan dengan konsep pencarian solusi dengan menggunakan core sama supply value. Oke, kita langsung aja mulai untuk pokok bahasan yang pertama di pertemuan minggu ini, itu adalah two-person non-constant sum game. Jadi kalau misalkan dari pertemuan sebelumnya itu kan kita bahasnya two-person zero sum games, kemudian two-person constant sum games. Kalau yang zero sum games ya total reward yang diperoleh oleh kedua buah pemain di sini itu jumlahnya 0 gitu ya. Ya kalau misalkan zero sum ya sebenarnya sama aja dengan yang 2% constant sum games, cuma jumlah konstantanya 0. Nah, di sini di pertemuan kali ini kita akan bahas untuk yang 2% non-constant sum games. Jadi total reward yang diperoleh oleh kedua buah pemain ini itu hasilnya non-constant gitu ya. Tidak sama untuk setiap keputusan yang diambil oleh kedua buah pemain di sini. Karena memang kalau kita bicara soal di dunia nyata itu banyak gitu ya persaingan yang memang reward yang diperoleh oleh kedua buah player itu atau kedua buah pesaing ini yaitu nggak konstan gitu ya, karena ada pihak-pihak lain yang mungkin sebenarnya terpengaruhi, jadi jumlahnya itu ya nggak konstan gitu ya. Jadi di sini kita akan lihat bagaimana penggunaan two-person non-constant sum games dan pencarian solusinya. Untuk two-person non-constant sum games di sini sama masih pakai asumsi dari permainan two-person, di mana kedua pemain ini tidak boleh ada koalisi gitu ya, atau tidak boleh ada kooperasi, jadi tidak saling bekerja sama gitu ya. Jadi salah satu pihak itu ya dia akan memutuskan gitu ya strategi yang mau diambil tuh ya secara rasional gitu ya. Jadi di sini asumsi yang masih dipegang itu adalah setiap pemain itu tahu strategi yang ada gitu ya. Kemudian rewardnya juga dia tahu, dan setiap pemain tadi rasional gitu ya. Jadi kalau misalnya rasional ya setiap pemain itu dia akan mencari dia akan memutuskan suatu strategi yang memaksimasi expected reward buat dirinya sendiri gitu ya. Nah di sini setiap player itu dia punya antara player ini ada total konflik, jadi nggak bisa ada kooperasi antara pemain ini. Oke, kita lihat contoh dari two-person non-constant game. Itu yang terkenal itu adalah Prisoner's Dilemma gitu ya. Nah ini contohnya dari Prisoner's Dilemma. Jadi ceritanya itu ada dua buah penjahat. Dia kabur dari penjara, kemudian terlibat dalam satu kasus perampokan. Dan si dua penjahat ini berhasil ditangkap kembali dan sedang menunggu persidangan gitu ya. Nah, meskipun mereka berdua ini bersalah gitu karena mereka kabur dari penjara, tapi si jaksa
penuntut ini dia nggak punya bukti yang cukup untuk memberikan hukuman ke mereka gitu ya terkait pencuriannya gitu ya, kasus perampokannya. Jadi di sini si jaksa penuntut ini mengakali gitu ya, mengakali setiap penjahat ini supaya dia mau melakukan pengakuan gitu ya, mau buat pernyataan bersalah gitu ya. Jadi di sini setiap pemain itu akan dipisahkan dalam ruangan yang berbeda gitu ya, kemudian disampaikan informasi. Jadi kalau misalkan si satu penjahat ini dia mengakui gitu ya, mengakui dan menyatakan bersalah gitu ya, maka si penjahat yang mengaku itu dia akan dibebaskan. Sementara si penjahat lain gitu ya yang tidak mengaku itu akan diberikan hukuman selama 20 tahun penjara. Gitu. Jadi kalau misalkan yang satunya ngaku gitu ya, dia melakukan pencurian, yang satunya gak ngaku kalau misalkan mereka melakukan pencurian. Berarti yang ngaku itu dia bebas, yang gak ngakunya itu dia akan dapat hukuman penjara 20 tahun. Kemudian kalau misalkan kedua-duanya itu dia mengaku kalau misalkan mereka itu bersalah gitu ya, maka kedua-duanya itu akan diberikan hukuman selama 5 tahun penjara. Tapi kalau misalkan tidak ada penjahat yang mengakui kesalahannya gitu ya, maka si penjahat ini ya hanya diberikan hukuman karena tindakan kriminal sederhana gitu ya. Jadi cuma dikasih hukuman masing-masing itu 1 tahun penjara gitu ya. Nah dari kasus di sini strategi apa yang sebaiknya diambil oleh setiap penjahat ini? Oke, kita coba lihat untuk matriks reward-nya gitu ya. Di sini kita punya prisoners 1 dan prisoners 2 yang masing-masing itu ada strateginya itu mengakui gitu ya, kalau dia melakukan perampokan. Kemudian yang kedua itu strategi yang kedua itu tidak mengakui melakukan tindakan perampokan. Begitu juga untuk penjahat yang kedua, sama dia punya strateginya itu ngaku atau nggak ngaku. Oke, di sini kalau kalian perhatikan bentuk dari matriks reward itu sedikit berbeda dengan yang kita bahas di pertemuan sebelumnya, yang mana kalau di pertemuan sebelumnya itu kan bentuk matriks rewardnya itu besarnya reward yang diterima oleh player 1 gitu ya. Nah, kalau bentuknya di Prisoner's Dilemma di sini ini menunjukkan reward untuk kedua belah pihak gitu ya. Jadi kalau di sini di matriks yang pertama gitu ya, angka yang pertama ini gitu ya, ini menunjukkan reward untuk Prisoners 1 gitu yang warna hijau tadi gitu ya. Kemudian kalau misalkan yang warna oranye gitu ya, yang ada di matriks yang di belakangnya, di matriks yang keduanya, itu adalah besarnya reward untuk Prisoners 2 gitu ya, tergantung dari strateginya. Jadi kalau misalnya kita lihat contohnya di sini, untuk yang reward minus 5, minus 5, ini menunjukkan reward yang diterima gitu ya. Mungkin bukan reward kali ya, kalau di sini kan bicara soal si penjahat yang kalau misalkan dia sama-sama mengaku, dia akan dapat hukuman penjara 5 tahun penjara karena ini bentuknya kayak semacam kerugian gitu ya, makanya dibuatnya pakai minus 5 gitu. Jadi minus 5, minus 5 ini menunjukkan lamanya hukuman penjara. Kalau misalkan prisoners 1 itu mengaku, dia akan prisoners 1 itu mengaku dan prisoners 2 juga mengaku bersalah, maka prisoners 1 akan mendapatkan hukuman 5 tahun penjara, prisoners 2 juga akan mendapatkan hukuman penjara selama 5 tahun. Kemudian, kalau misalkan si prisoner 1 itu mengakui kalau dia melakukan tindakan kejahatan gitu ya, perampokan. Sedangkan si prisoner yang kedua itu dia tidak mengakui. Sehingga di sini rewardnya itu untuk prisoner 1 itu dibebaskan. Sedangkan untuk yang prisoner yang keduanya itu karena dia tidak mengakui gitu ya, dia akan mendapatkan hukuman 20 tahun penjara. Kemudian kalau misalkan kedua buah prisoners ini ya tidak mengakui kejahatan perampokan, maka masing-masing prisoners itu akan mendapatkan hukuman selama 1 tahun penjara gitu ya, untuk kasus kriminal sederhana. Oke. Kita lihat untuk pencarian solusinya. Yang pertama itu kita akan lihat dulu untuk asumsi kalau misalkan si setiap prisoners ini akan mengeliminasi strategi yang didominasi gitu ya. Jadi
kita akan identifikasi dulu mana strategi yang mendominasi, mana strategi yang didominasi. Oke, untuk mengidentifikasi strategi mana yang mendominasi dan didominasi, caranya kita akan lihat kalau misalkan prisoner 1 itu dia punya strateginya itu adalah confess gitu ya, mengakui kesalahan. Kita akan lihat bagaimana strategi dari prisoner 1 yang bisa memaksimasi reward yang diperoleh. Karena kan baik lagi si prisoner 1 itu bersifat rasional, jadi dalam mengambil keputusan seolah-olah dia tahu si prisoners 2 itu akan mengambil strateginya apa gitu ya. Jadi di sini kalau misalkan prisoners 2 itu dia ambil strategi confess, mengakui, maka prisoner 1 itu akan memilih strategi confess juga, mengakui. Karena kalau dibandingkan besarnya hukuman penjara untuk prisoner 1, kalau misalkan dia mengakui minus 5. Kalau dia tidak mengakui, dia minus 20. Pasti dia akan lebih memilih yang minus 5. Oke. Kemudian kalau misalkan prisoners 2 ini dia punya strateginya itu adalah tidak mengakui gitu ya, tidak mengakui kejahatan perampokan, maka di sini strategi yang diambil oleh prisoner 1 itu confess juga. Karena kalau dibandingkan reward untuk prisoner 1, kalau misalkan prisoners 2-nya itu tidak mengakui, yang paling kecil itu kan bebas gitu ya. Jadi dia akan memilih confess di sini. Kalau misalkan prisoners 2-nya itu tidak mengakui. Oke, dari sini kita bisa lihat bahwa untuk prisoner 1 itu strategi confess itu mendominasi strategi don't confess, karena mau bagaimanapun strategi yang diambil oleh prisoners 2, si prisoner 1 itu akan memilih confess 1. Akan memilih confess atau mengakui kesalahannya gitu ya. Jadi di sini confess itu merupakan strategi yang dominan, kemudian don't confess di sini merupakan strategi yang didominasi gitu ya. Kemudian kalau kita lihat dari sudut pandang prisoners 2 gitu ya, kita mengidentifikasi gitu ya, strategi prisoners 2 ini mana yang dominan, mana yang didominasi. Oke, kita lihat pakai caranya sama gitu. Jadi kita lihat kalau misalkan prisoner 1 itu punya strateginya itu adalah confess di sini, bagaimana strategi prisoners 2 gitu ya, memaksimasi rewardnya. Karena tadi untuk yang di matriks yang kedua gitu ya, itu adalah rewardnya prisoners 2, jadi kita lihatnya angka yang di belakang ya. Jadi kalau misalkan si prisoner 1 itu confess, maka kalau prisoners 2 confess ya dia dapat hukuman penjaranya minus 5. Kalau dia nggak confess, dia nggak mengakui, rewardnya atau hukuman penjaranya itu minus 20. Dia akan memilih yang paling kecil hukuman penjaranya, dia pilih minus 5. Oke, kemudian kita lihat kalau misalkan si prisoner 1 ini dia punya strategi itu don't confess, dia nggak mengakui, maka prisoner 2 itu akan memilih confess, karena di sini confess akan menghasilkan hukuman penjara yang lebih kecil gitu ya dibandingkan kalau dia nggak mengakui. Oke, sehingga dari sini kita bisa lihat bahwa untuk prisoners 2 strategi confess itu merupakan dominan strategi, dan untuk yang don't confess itu merupakan dominated strategy atau strategi yang didominasi. Jadi kalau kita lihat dua strategi yang dimiliki oleh prisoners 2, confess dan don't confess, ya dia akan selalu memilih confess, karena mau prisoner satunya itu pilih confess atau don't confess, si prisoners 2 dengan mengakui kesalahan itu dia punya reward yang lebih kecil.
Oke, dari sini kita dapat untuk yang prisoner 1 itu strateginya adalah confess, dan strategi untuk prisoners 2 juga confess. Besarnya reward yang diperoleh untuk masing-masing prisoners itu adalah hukuman penjara masing-masing 5 tahun. Oke, di sini kalau misalnya kita perhatikan, kalau misalkan setiap prisoners itu dia mengikuti strategi untuk strategi yang dominan atau strategi yang tidak didominasi, strategi confess, maka prisoners itu akan mendapatkan hukuman 5 tahun penjara. Tapi kalau kita perhatikan dari matriks rewardnya, di sini yang paling kecil itu sebenarnya kan kalau misalkan masing-masing prisoners baik 1 ataupun 2 itu mengambil strateginya adalah don't confess. Jadi masing-masing itu akan mendapatkan hukuman penjara selama 1 tahun. Jadi kalau misalkan si prisoners ini memilih strategi yang didominasi, yaitu don't confess, maka setiap prisoners itu akan mendapatkan reward yang lebih baik, gitu ya, dibandingkan kalau misalkan dia memilih strategi yang dominan atau strategi yang tidak didominasi. Oke, kalau kita lihat strategi dari prisoners 1 tadi yang confess dan prisoners 2 yang confess juga didapat hukuman penjara untuk kedua buah prisoners ini adalah 5 tahun penjara. Nah, titik 5 minus 5, minus 5 ini dinamakan dengan equilibrium point. Kalau misalkan kalian masih ingat, equilibrium point ini sempat dibahas gitu ya di pertemuan sebelumnya. Jadi kalau misalkan titik equilibrium itu tidak ada pemain yang diuntungkan kalau misalkan pemain tersebut mengubah strategi gitu ya dari titik equilibriumnya. Jadi asumsinya ya pemain lawannya ya harus tetap dalam keputusannya, cuman kita yang berganti. Nah, ketika kita berganti strateginya dari equilibrium point, itu akan membuat kita semakin rugi gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat contohnya di sini, pemain 1 kan equilibrium point-nya itu adalah confess. Kalau misalkan si prisoner 1 tuh ambil strateginya don't confess, maka bagi prisoner 1 dia akan mendapatkan hukuman yang lebih lama, yaitu 20 tahun penjara. Jadi dengan dia mengambil keputusan bergeser keputusannya gitu ya, tidak di equilibrium point, itu akan membuat hukuman yang dialami gitu ya itu semakin berat gitu ya, atau rewardnya ya berkurang gitu ya, karena kan kita bicaranya yang tandanya negatif gitu ya, jadi minus 5 ke minus 20 ya semakin besar gitu ya hukumannya. Kemudian kalau misalnya kita lihat dari prisoners 2 gitu ya, kalau misalkan prisoners 2 itu berubah keputusannya yang awalnya dari confess jadi nggak confess, maka hukuman yang diterima oleh prisoners 2 itu jadi lebih berat gitu ya. Yang awalnya dia 5 tahun penjara jadi 20 tahun penjara gitu ya. Nah, di sini kalau kita perhatikan meskipun minus 1 dan minus 1 atau reward yang diperoleh kalau misalkan prisoner 1 dan prisoner 2 itu tidak mengakui, itu memang reward yang lebih baik gitu ya dari reward yang diperoleh ketika kedua prisoners ini ngambil keputusan di titik equilibrium gitu ya. Tapi si strategi don't confess dan don't confess yang menghasilkan minus 1, minus 1 ini itu bukan equilibrium point, karena si prisoners ini itu bisa mendapatkan reward yang lebih baik kalau misalkan dia mengkhianati pemain yang lain gitu atau si penjahat yang lain. Contohnya gitu ya, di titik yang tadi minus 1, minus 1. Kalau misalkan prisoner 1 ini berubah dari yang awalnya don't confess jadi confess. Kalau misalkan dia berubah, si prisoner 1 itu akan mendapatkan reward yang lebih baik gitu ya. Begitu juga kalau misalkan si prisoner 2 berubah keputusannya gitu ya. Jadi yang awalnya dia don't confess, dia jadi confess gitu ya. Maka besarnya hukuman yang tadinya dia minus 1 jadi dibebaskan dari penjara gitu ya, karena si minus 1, minus 1 ini bukan equilibrium point, karena ketika
si penjahat ini dia mengubah strateginya, itu akan membuat si prisoners yang merubah strategi itu mendapatkan keuntungan gitu ya, atau reward yang lebih baik. Oke, di sini aspek yang penting dari permainan dengan tipe prisoners dilemma di sini itu kalau misalkan setiap pemain itu saling berkooperasi, ketika saling bekerja sama, maka masing-masing penjahat ini akan memilih untuk tidak mengakui kejahatannya karena dia punya reward yang lebih baik, gitu ya. Oke, di sini dari kalau misalnya dia berkooperasi, ya dia bisa ambil don't confess, dan don't confess tadi lebih baik rewardnya, dan sebenarnya si masing-masing pemain ini bisa istilahnya mengkhianati penjahat lainnya supaya dia dapetin reward yang lebih baik gitu ya. Ya asumsinya yang penjahat satunya lagi dia tetap loyal, dia kalau misalkan sepakat nih dia nggak confess, sama-sama nggak confess, tapi yang satunya dia mau nge-betray gitu ya, yang satunya lagi dia tetap loyal gitu ya, maka yang betray ini dia bakal dapat reward yang lebih baik gitu ya. Nah di sini kalau misalkan kedua-duanya itu saling mengkhianati gitu ya, ya nanti hasilnya bakalan lebih buruk gitu ya kalau misalkan kedua-duanya ini memilih untuk strategi yang don't confess dan don't confess, karena tadi kalau yang betray-nya mah dia bisa dapetin hukumannya bebas gitu ya, tapi yang dikhianatinya gitu yang atau yang dia tetap stay loyal untuk don't confess itu malah dapat hukuman yang lebih lama gitu, yang tadi awalnya -1 jadi -20. Oke. Namun kalau misalnya kita lihat di sini untuk kasus prisoners dilemma, hal ini tidak akan terjadi gitu ya, karena ya si penjahat ini kan pada saat ditawarkan dan dia harus mengambil keputusan itu dia tidak diberikan kesempatan untuk saling berkoordinasi atau membuat kooperasi gitu ya antara penjahat yang lain gitu ya. Jadi dia harus mengambil keputusan, ya setiap orang atau setiap penjahat ini akan berpikir rasional untuk mengambil keputusannya gitu ya, yang terbaik atau yang bisa memaksimasi rewardnya. Kita lihat bentuk dari two-person non-constant sum games. Jadi bentuk reward matrix untuk permainan prisoners dilemma gitu ya, yang umum adalah seperti ini gitu ya. Jadi ada yang non kooperatif, ada yang kooperatif, kemudian P ini menunjukkan punishment gitu ya, untuk strategi tidak berkooperasi, kemudian yang S itu menunjukkan reward untuk orang yang melakukan pengkhianatan, kemudian yang R itu adalah reward yang diperoleh ketika kedua belah pihak ini saling berkooperasi untuk mengambil keputusannya. Kemudian yang T ini besarnya reward untuk menggoda gitu ya, supaya si salah satu pemain ini mengkhianati pemain yang lain. Oke, di sini tadi titik P, P ini merupakan equilibrium point. Nah, supaya titik P, P ini merupakan equilibrium point, syaratnya itu adalah si punishment untuk tidak melakukan kooperasi itu harus lebih besar dibandingkan reward ketika seseorang itu melakukan pengkhianatan. Kemudian di sini supaya titik R, R-nya gitu ya, jadi reward untuk kedua belah pihak saling berkooperasi di sini itu kan tadi nggak boleh jadi equilibrium point gitu ya. Nah, supaya si R, R ini tidak menjadi titik equilibrium, maka nilai T-nya itu harus lebih besar dari R gitu ya. Jadi supaya ada godaan si salah satu pemain ini untuk nge-betray atau untuk mengkhianati pemain lain, karena kalau misalkan dia mengkhianati pemain lain, dia bakalan dapat reward yang lebih besar dibandingkan ketika dia saling berkooperasi. Karena kalau misalkan reward untuk saling berkooperasi ini lebih besar dari nilai T, ya orang nggak akan milih betray gitu ya, pasti dia akan memilihnya untuk saling berkooperasi gitu ya. Kemudian permainan prisoners dilemma ini reasonable kalau misalkan reward untuk
kedua belah pihak ketika dia berkooperasi itu lebih besar dari ketika tidak berkooperasi atau tidak bekerja sama. Oke, jadi di sini untuk permainan Prisoner's Dilemma kita membutuhkan nilai T-nya itu lebih besar dari R lebih besar dari P, dan P-nya lebih besar dari S. Oke, kita coba lihat untuk contoh dari two-person non-constant sum game. Ini contohnya, jadi advertising Prisoner's Dilemma game. Jadi ada dua buah perusahaan yang saling bersaing. Oke, di sini kedua-duanya itu hendak memutuskan budget untuk pengiklanan di tahun depan. Dari kedua buah restoran ini, mereka punya jumlah penjualan gabungan gitu ya, totalnya itu 240 juta gitu ya. Nah, kedua buah perusahaan ini atau restoran ini dia bisa melakukan advertising dengan budget 6 juta dan 10 juta dolar. Oke, kalau misalkan ada restoran yang punya budget yang lebih besar di advertising dibandingkan restoran lain, maka restoran yang punya budget lebih besar di advertising ini, dia akan mendapatkan penjualan sebesar 190 juta. Kalau misalkan kedua buah restoran ini punya budget yang sama di advertising, maka sama gitu ya besarnya penjualannya. Jadi 240 juta dibagi dua, masing-masing 120 juta. Oke. Kemudian di sini untuk setiap dolar penjualan itu menghasilkan 0,1 dolar atau 10 sen profitnya. Oke, kalau misalkan setiap restoran ini dia tertarik untuk memaksimasi kontribusi sales terhadap profit dikurangi advertising. Oke, kita diminta untuk mencari equilibrium point-nya. Oke, di sini sudah ada di sebelah kanan itu adalah matriks reward-nya. Kalau kita lihat di sini untuk pemain hotdog king restoran yang pertama gitu ya, ketika dia punya budget 10 juta untuk advertising, dia akan mendapatkan kontribusi penjualan terhadap profitnya itu kan berarti kan di sini si hotdog chefnya atau restoran kedua itu kan dia spend 10 juta juga gitu ya. Jadi restoran 1 10 juta, restoran 2 10 juta, totalnya itu sama gitu ya. Jadi bagi dua, total penjualannya bagi dua, si restoran 1 dapat 120 juta, restoran 2 dapat 120 juta. Oke, kontribusi penjualan terhadap profit berarti 120 juta kali 0,1 sama dengan 12 juta dolar dikurangi sama biaya advertisingnya sebesar 10 juta. Makanya dia punya besarnya rewardnya itu 2. Oke, sedangkan kalau misalkan di restoran yang pertama itu dia menghabiskan 6 juta dolar, dan restoran yang kedua itu menghabiskan 10 juta dolar untuk advertisingnya, maka yang lebih menang itu si restoran 2. Dia dapetin penjualan 190 juta gitu ya. Berarti sisanya 240 kurangi 190, dia cuma dapat 50 juta penjualan. Nah, kontribusi terhadap profitnya ya 50 juta kali 0,1 dolar itu sama dengan 5 juta dolar. Dikurangi sama biaya iklannya 6 juta, maka besarnya yang diperoleh itu sebesar minus 1 gitu ya. Kita akan coba cari untuk equilibrium point-nya. Oke, di sini equilibrium point itu di titik 2,2 gitu ya. Jadi kita punya di sini equilibrium point-nya. Kalau kita mau cek gitu ya, kalau misalkan si hotdog king ini berubah gitu ya, dari menghabiskan 10 juta dolar ke 6 juta dolar, si hotdog king malah mendapatkan kerugian, reward dia jadi berkurang gitu ya. Kalau misalnya kita mau cek dari hotdog chef atau restoran yang kedua, kan tadi equilibrium point untuk restoran 2 itu kan menghabiskan 10 juta dolar. Kalau misalnya dia merubah keputusannya jadi 6 juta dolar,
maka reward yang dia peroleh malah jadi berkurang gitu. Yang harusnya dia dapat 2 juta dolar malah jadi minus 1 dolar gitu ya. Jadi kita bisa bilang bahwa si 2,2 ini merupakan equilibrium point-nya. Oke. Di sini solusi yang 6,6 atau strategi menghabiskan 6 juta dolar advertising untuk masing-masing restoran ini bukan equilibrium point, karena poin ini titiknya nggak stabil gitu ya. Karena setiap restoran ini bisa aja mengubah keputusannya gitu ya, supaya mendapatkan keuntungan bagi dirinya. Jadi kalau misalnya kita lihat untuk strategi yang 6,6 menghabiskan 6 juta dolar untuk masing-masing restoran, kalau misalkan Hotdog King ini dia berubah gitu, yang tadinya dia menghabiskan 6 juta dolar kemudian dia ubah jadi 10 juta dolar, asumsinya sih restoran 2-nya tetap ya di 6 juta dolar, maka maka reward yang diperoleh oleh restoran 1 atau Hotdog King yang tadinya 6 juta jadi 9 juta gitu ya. Begitu juga sebaliknya untuk yang Hotdog Chef, kalau misalkan dia bergeser dari 6 juta dolar jadi 10 juta, dia akan mendapatkan penambahan reward gitu ya, yang tadinya 6 juta dolar jadi 9 juta dolar gitu ya. Makanya si 6,6 atau strategi yang masing-masing itu mengambil 6 juta dolar di advertising itu bukan solusi yang stabil gitu ya. Jadi untuk menjaga supaya si restoran ini punya market share yang sama gitu ya, masing-masing masih pegang keuntungan ya, kedua buah restoran ini harus mengeluarkan budget yang besar gitu ya untuk advertisingnya, itu masing-masing 10 juta dolar. Oke, berikutnya kita lihat untuk contoh lain gitu ya. Jadi di sini contoh untuk yang 2% non-constant sum game yang bukan termasuk ke dalam Prisoner's Dilemma game. Jadi di sini contohnya ada orang gitu namanya Angry Max gitu ya. Dia sedang berkendara ke arah James Bond di sini. Di sini masing-masing orang ini bisa punya keputusan gitu, apakah dia akan berbelok gitu ya atau gak berbelok. Kalau misalkan Angry Max itu dia berbelok dan James Bond juga dia berbelok, ya jadinya kan gak ada tabrakan gitu ya, reward dia 0,0. Tapi kalau misalkan si Angry Max sama James Bond di sini dia sama-sama gak mau berbelok gitu ya, maka nanti akan crash kendaraannya, penaltinya itu minus 100 dan minus 100. Nah, kita diminta untuk mencari equilibrium point untuk permainan ini. Oke, kita coba cek di sini. Kalau misalkan si James Bond ini pilih keputusannya itu untuk berbelok, gitu ya. Kalau dia berbelok, maka si Angry Max ini dia akan memilih untuk tidak berbelok, gitu ya. Karena rewardnya lebih besar kalau misalkan dia tidak berbelok. Oke, kemudian kalau misalkan si James Bond ini pilihnya tidak berbelok gitu ya. Kalau misalkan dia tidak berbelok, maka keputusannya itu adalah yang diambil yang minus 5 karena yang paling kecil di sini. Kemudian kalau misalkan si Angry Max ini dia berbelok, maka si James Bond akan mengambil keputusannya itu adalah tidak berbelok gitu ya, karena dia punya reward yang lebih besar. Jadi 0 sama 5 kan lebih besar 5, dipilihnya dia yang nggak berbelok. Kemudian kalau misalkan si Angry Max ini dia tidak berbelok, maka si James Bond ini akan memilih untuk membelokkan kendaraannya gitu ya, karena dia akan punya reward yang paling kecil. Jadi minus 5 sama minus 100, yang lebih kecil minus 5, dia pilihnya berbelok gitu ya, untuk mengurangi atau meminimasi kerugiannya. Oke, di sini kita bisa lihat bahwa dari dari proses tadi itu diperoleh 2 buah titik equilibrium gitu ya. Jadi 5, minus 5 dan minus 5,5 itu merupakan equilibrium point. Jadi nggak ada pemain yang diuntungkan kalau misalkan pemain tersebut mengubah keputusannya. Jadi kalau misalkan dipilihnya yang 5, minus 5 gitu ya. Kalau misalkan pilih 5, minus 5, kalau misalkan si Angry Max ini dia pindah gitu ya strateginya, dari yang tadinya dia nggak berbelok jadi berbelok, maka si Angry Max ini akan mendapatkan pengurangan
reward gitu, dari 5 jadi 0. Begitu juga si James Bond. Kalau James Bond yang tadi awalnya dia berbelok, kemudian dia berubah jadi nggak berbelok, itu akan memperparah gitu ya kerugian yang dialami oleh James Bond. Jadi kalau misalkan awalnya itu dia minus 5, kalau dia berbelok, kalau misalnya dia jadi nggak berbelok, ya jadi dia rugi, jadi minus 100 gitu ya. Begitu juga keputusannya kalau misalkan memilih yang minus 5,5. Oke, ini contoh dari two-person non-constant sum game, tapi bukan termasuk ke dalam Prisoner's Dilemma. Oke, di sini untuk yang two-person non-constant sum game, ini kalau misalkan dari two-person non-constant sum game itu ternyata tidak didapatkan equilibrium point, gitu ya, maka solusinya itu kita bisa pakai mixed strategy. Oke. Jadi di sini setiap pemain yang punya equilibrium point, jadi kalau misalnya si pemain itu mengambil strategi sesuai dengan equilibrium point-nya, maka pemain lain itu dia nggak bisa mendapatkan keuntungan dengan mengubah strateginya gitu ya dari equilibrium point-nya. Oke, ini contohnya untuk permainan yang nggak punya titik equilibrium gitu ya di pure strategy. Jadi kalau kita lihat di sini untuk cari titik equilibrium point-nya sama. Jadi kalau misalnya si player 2 ini pakai strategi 1, maka player 1 itu akan memilih strategi yang punya expected reward paling besar. Jadi dia akan memilih strategi 1. Kemudian kalau player 2 ini pilih strategi 2, maka player 1 itu dia akan memilih strategi 2. Kemudian kalau misalkan player 1 dia pilih strategi 1, maka player 2 akan memilih strategi yang memaksimasi reward buat player 2. Dia akan memilih strategi 2 di sini. Kemudian kalau misalkan player 1 dia pilih strategi 2, maka player 2 akan memilih strategi 1. Oke, kalau misalnya kita coba lihat untuk pilihan strateginya, bentuknya seperti ini. Jadi tidak ada yang punya strategi yang sama gitu ya, ketemu antara player 1 dengan player 2 gitu ya. Jadi kita bisa bilang di sini bahwa untuk permainan ini dia tidak punya equilibrium point gitu ya. Jadi kita selesaikannya dengan menggunakan mixed strategy yang sempat dibahas di two-person constant game. Oke. Di sini ada latihan soal yang bisa kalian kerjakan. Silahkan dikerjakan 2 latihan soal ini, sama aturannya seperti pertemuan sebelumnya. Jadi NPM dari anggota yang terkecil itu dimodkan 2 gitu ya. Kalau sisanya 0, kerjakan soal nomor 1. Kalau sisanya 1, kerjakan soal nomor 2. Dikumpulkannya nanti hari Senin jam 1 siang. Oke. Sampai di sini untuk materi terkait two-person non-constant sum game. Kita akan lanjutkan ke topik bahasan berikutnya gitu yang n-person games di video berikutnya. Terima kasih.